Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kali ini kami akan menyampaikan laporan proyek awal mengontrol lewat fishing. Proyek kami seperti biasa terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Farel dengan lingkaran 051, saya David dengan lingkaran 063, dan Rusnanda dengan lingkaran 089. Selanjutnya, laporan ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu ada penyelidikan, tujuan pustaka, analisis dan desain, hasil pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan sementara dan rencana lagi. Nah, masuk saja ke bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama di sini ada identifikasi permasalahan. Name Entity Recognition atau NER merupakan metode mendasar untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas penting pada teks. Masalah utama yang dihadapi adalah meskipun model bidirectional long-short memory conditional random field atau yang bisa disebut BILCRF menghasilkan performance itu baik, performanya sangat bergantung pada fitur representasi yang digunakan. Dalam konteks bahasa alam yang kompleks, model sering kesulitan membedakan kelas entitas yang mirip maknanya, namun berbeda penggunaan dalam kalimat. Metode manual atau model tanpa fitur linguistik tambahan memiliki kelemahan dalam memahami struktur tata bahasa, sehingga diperlukan solusi machine learning yang dapat mengintegrasikan informasi sintaktik untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan cakupan solusi. Tujuan dari proyek ini yaitu mengimplementasikan model bias NCRF untuk mendeteksi entitas, kemudian mengintegrasikan part of speech tagging ke dalam model bias NCRF. Fokus solusi pada tugas klasifikasi token atau sequence labeling dengan batasan menggunakan dataset universal NER, input NER, dan battery data untuk part of speech. Kemudian struktur tim dan kolaborasi pada proyek ini, Nanda bertanggung jawab pada pre-processing test dan juga pembuatan model. Kemudian Farel bertanggung jawab atas pembuatan model sentimen serta melakukan eksplorasi data. Dan saya sendiri berperan dalam analisa kebutuhan, perancangan alur, dan juga perancangan informatif. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu tujuan pustaka. Yang pertama di sini ada tujuan teoritis, name entity recognition atau NER. NER merupakan subtugas dari ekstraksi informasi yang bertujuan untuk mengklasifikasikan elemen dalam teks ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya nama orang atau pair, person, nama organisasi, ORG, dan juga lokasi LOC. Kemudian selanjutnya ada bidirectional long short term memory CRF atau BILSTM-CRF. Ini gabungan dari BILSTM dan juga conditional random field. Jadi BLSPM menghasilkan representasi kata yang kaya berdasarkan konteks sekelilingnya, dan setelah itu layer CRF memilih kombinasi label terbaik untuk seluruh rangkaian kata sehingga labelnya lebih konsisten dan juga akurat. Kemudian ada part of speech tagging, yaitu suatu proses pemberian label kategori gramatikal kepada setiap kata pada teks. Pengintegrasian fitur post tagging ke dalam model ONR berfungsi untuk memberikan informasi sintaksis tambahan yang dapat membantu model membedakan entitas yang ambigu. Kemudian ada conversion metric. Conversion metric merupakan alat dasar untuk mengevaluasi model klasifikasi yang menjadikan nilai true positif, false positif, true negatif, dan juga false negatif. Selain itu, ini dihitung dari metrik utama seperti precision, recall, dan juga comfort. Selanjutnya ada pre-processing, yaitu sebuah tahapan awal untuk mengubah data yang tidak terstruktur menjadi format yang lebih optimal untuk model machine learning. Untuk NER, prosesnya dimulai dengan tokenisasi untuk membuka kalimat, kemudian juga mapping, dan yang terakhir yaitu lakukan padding. Kemudian kita lanjut ke tinjauan empiris. Di sini kami ada beberapa tinjauan empiris. Yang pertama ada novel fusion of machine learning methods for enhancing name entity recognition in Indonesian language text. Kemudian selanjutnya ada leveraging post tagging feature and a novel representation strategy for Chinese medical net. Yang terakhir yaitu kaitan teori dan solusi proyek. Pengumuman mengenai NER dan tekanan di atas konteks menjadi dasar dari pemilihan model BILSPM CRF untuk kasus ini, yang di mana BILSPM dapat menangkap konteks dua arah, sementara CRF dapat memastikan urutan label tak konsisten. Cross-speech tagging diintegrasikan karena fitur total bahasa yang ada dapat memperkaya informasi token sehingga membantu model dalam menggunakan entitas yang sama bentuk katanya namun memiliki fungsi yang berbeda. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wenforian Nicholas Sadewa. Di sini akan menjelaskan mengenai bab 3 kami, yaitu tentang analisis dan desain. Untuk subbab pertama yaitu mengenai problem understanding, adapun identifikasi permasalahan kami, yaitu modelnya seringkali dilatih tanpa pemahaman tata bahasa yang eksplisit. Nah, untuk dataset yang cukup luas, yaitu di mana pada satu kata memiliki beberapa
arti, nah itu bisa menimbulkan ambiguitas. Nah, maka dari itu, dari tujuan kami adalah untuk meningkatkan akurasi dan menghilangkan ambiguitas tersebut dengan cara menambahkan fitur tambahan, yaitu menggunakan post tagging. Selanjutnya, ada stakeholder analisis kami, yaitu dari pengguna langsung, peneliti atau pengembang aplikasi yang membutuhkan ekstraksi informasi otomatis dari teks bahasa Indonesia. Kemudian, ada dosen pengampu sebagai evaluator keberhasilan metode yang kami terapkan. Dan yang terakhir ada ekspektasi, yaitu sistem harus memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi entitas dibandingkan model tanpa fitur POS. Kemudian ada juga analisis data yang tersedia pada project ini, yaitu data yang diambil itu keduanya dari Hugging Face, yaitu dataset NER dan juga POS. Untuk dataset NER yang digunakan adalah data universal NER, dan dataset POS adalah battery data. Untuk data yang kami gunakan, untuk NER sendiri sebanyak 16.621 baris data, dan juga POS sebanyak 13.054 baris data. Untuk kedua dataset ini sama-sama bersih, tidak ditemukan missing values, dan panjang antara words dan label yang ada itu juga konsisten. Untuk NER sendiri, kita memiliki 3 label utama, yaitu per atau orang, kemudian ada log atau lokasi, dan yang terakhir ada org atau organization. Dan untuk POS memiliki 48 label kata kerja yang unik, yang menandakan variasi tata bahasa yang cukup kaya. Kemudian untuk kriteria keberhasilan kami, yaitu proyek dianggap berhasil jika model NER yang menggunakan fitur tambahan post tagging itu dapat menghasilkan akurasi lebih baik dibandingkan NER tanpa menggunakan post tagging. Untuk metrik evaluasi yang kami gunakan tuh ada akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Kemudian di sini juga ada confusion matrix. Nah, untuk model NER dasar yang dilatih tanpa menggunakan fitur POS akan menjadi baseline untuk dibandingkan dengan model NER plus post tagging. Kemudian di sini ada requirement analisis kami, yaitu yang pertama ada kebutuhan fungsionalnya. Sistem harus mampu membaca dataset dari sumber eksternal, kemudian sistem mampu melakukan tokenisasi, pemetaan, atau mapping, kata ke angka, atau token IDS, dan padding agar panjang urutan sama. Itu harus dilakukan sama seperti data yang ada pada training. Kemudian, sistem harus mampu melatih model Bayes CRF khusus untuk memprediksi label POS. Kemudian ada sistem mampu menggabungkan hasil prediksi POS ke dalam dataset NER sebagai fitur tambahan. Setelah itu ada sistem mampu melatih model NER menggunakan input gabungan, yaitu menggunakan kata dan juga post tagging. Dan yang terakhir, sistem harus mampu menghitung dan menampilkan metrik performanya, yaitu F1 score dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua ada kebutuhan non-fungsional kami, yaitu yang pertama ada proses training model harus dapat berjalan dalam waktu yang wajar. Serta performa sistem setelah dideploy harus dapat melakukan NER tagging dalam waktu kurang dari 2 detik. Nah, diharapkan model dapat memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data yang baru, dan kode program harus dijalankan ulang dengan hasil yang konsisten. Adapun kebutuhan data kami, yaitu yang pertama ada format datanya, teks input harus berupa kalimat yang dipecah menjadi list token, dan label harus berupa list tag yang sesuai dengan tokennya. Nah, ada juga representasi numerik, data teks harus diubah menjadi vektor menggunakan metode fast text yang mampu menangkap potongan-potongan karakter atau support. Kemudian untuk volume data yang digunakan sangat minimal, dataset yang digunakan adalah 10.000 data lebih gabungan NER plus post tagging untuk memastikan model dapat belajar dengan pola yang lebih baik. Kemudian ada sistem desain kami, di sini ada activity diagram kami, yang mana di sini untuk yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan dataset seperti yang tadi sudah dijelaskan menggunakan dataset universal NER dan battery data.
yang bersumber dari Hugging Face. Kemudian dilakukan ADA atau eksplorasi data untuk melihat karakteristik dari data tersebut dan mengetahui bagaimana cara menangani datanya. Kemudian setelah itu kita melakukan preprocessing data, yaitu seperti tokenisasi, mapping ke IDS, dan juga melakukan padding. Kemudian kami ubah menjadi representasi kata numerik menggunakan fast text embedding. Nah, untuk kombinasi fitur kami, di sini ada yang pertama ada training model by LSTM CRF khusus data POS. Kemudian ada prediksi label POS pada dataset NER. Nah, setelah itu kami lakukan penggabungan fitur, yaitu antara word embeddings-nya dan juga POS tag fiturnya. Kemudian, setelah kita melakukan kombinasi fitur tadi, kami masukkan ke training model, yaitu yang menjadi input utamanya adalah kata-katanya dan juga fitur POS-nya. Kemudian kami training model utamanya, yaitu menggunakan by LSTM CRF. Dan yang terakhir kami lakukan evaluasi, yaitu menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Desain komponen machine learning, yaitu rancangan pipeline model ML-nya, yaitu untuk yang pertama ada preprocessing, seperti yang dijelaskan sebelumnya, melakukan tokenisasi untuk memecahkan kata-kata, mapping, dan padding. Nah, setelah itu untuk pemilihan model machine learning kami, yaitu by LSTM CRF dengan embedding layer fast text, yang dipilih karena dapat menangkap konteks sebelum dan sesudah, dan juga ada CRF layer untuk memprediksi urutan label yang valid secara tata bahasa. Nah, untuk training dan evaluasi kami, yaitu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu melatih model post tagging secara terpisah, dan dilanjutkan dengan melatih 2 model NER untuk perbandingan, yaitu yang satunya tanpa post tagging, dan yang terakhir menggunakan post tagging. Nah, untuk evaluasi sendiri, akan dilakukan menggunakan data set test dengan membandingkan prediksi versus label asli. Untuk model deployment kami akan mendeploy project ini dengan menggunakan framework Streamlit, sehingga user dapat menggunakan model dengan tampilan website. Di sini ada contoh desain termuka kami, yaitu yang pertama ada user interface-nya. Di sini user dapat menginputkan, kemudian menginputkan kalimat langsung dapat diproses. Kemudian ada hasil visualisasinya yang dapat dilihat seperti ini. Jadi akan langsung muncul POS dan NER-nya. Dan di sini ada confidence score, yaitu ada akurasi dari modelnya seberapa besar dalam memprediksi kalimatnya, dan juga ada inference time atau waktu untuk memprosesnya. Baik, perkenalkan nama saya Imade Tresnandamas dengan NIM 089, dan sekarang saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan sekaligus juga kesimpulan. Oke, jadi pertama kita mulai dengan eksplorasi data dulu. Nah, jadi eksplorasi data ini kita lakukan untuk kedua dataset, yang dimana pertama kali itu kita lakukan untuk dataset NER sebagai berikut. Nah, di sini kita melakukan visualisasi box plot terhadap panjang kata-kata di setiap data. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat 2 kata dengan panjang yang merupakan outlier, yaitu melebihi 120. Nah, dan juga ada yang di atas 100 kata juga dia itu kan. Nah, jadi untuk penanganan yang akan kami lakukan itu adalah menghapus kalimat yang katanya itu lebih dari 120. Oke. Lalu selanjutnya kami akan melakukan visualisasi menggunakan bar plot untuk distribusi label NER. Nah, di sini kita lihat bahwa di entitas person itu terdapat 5.399, entitas location 4.525, dan sedangkan entitas organization 3.611. Jadi distribusinya tidak terlalu
tidak balance. Jadi dia terdapat perbedaan sedikit-sedikit saja. Oke. Nah, tapi untuk menangani ketidaksetaraan, ketidakbalance-nya distribusi kelas tadi, akan kami menggunakan weighting configuration untuk menyesuaikan bobot dari model yang kami akan develop, terutama untuk kelas yang minoritas. Nah, lalu selanjutnya kami juga melihat di dataset POS ada berapa banyak label sih? Nah, di dataset POS ini terdapat 48 unique label. Jadi ada DT, VBS, CC, tanda petik, PDT, VBD, NNP, WDT, JJR, LPS. Nah, hal ini menandakan dataset ini memiliki bentuk fungsi serta bahasa yang cukup variatif sehingga dapat memberikan konteks linguistik yang lebih kaya untuk proses pelatihan model NER dengan penggabungan POS nantinya. Nah, kita juga melakukan pengecekan terhadap missing values, kita juga panjang word labels. Nah, jadi maksudnya word labels ini adalah kita cek di dataset POS apakah ada kata-kata yang tidak memiliki label. Jadi maksudnya contohnya ada kata aku punya peliharaan. Nah, jadi harusnya kalau di aku punya peliharaan, ketiga kata tersebut harus memiliki labelnya masing-masing. Ini kita akan mengecek apakah ada yang nggak kayak gitu di mana. Ada 3 kata, cuman labelnya 2 gitu. Dan ternyata ditemukan bahwa 0. Ya, hal ini menandakan bahwa dataset ini memiliki kualitas yang baik dan konsisten antara teks dan label yang diberikan. Nah, ini juga kita melakukan pengecekan distribusi POS menggunakan bar plot. Jadi NN itu distribusinya paling banyak, sedangkan VBP itu distribusinya dikit ya. Nah, untuk penanganannya ini kita juga akan melakukan weighting configuration untuk menyesuaikan bobot model nanti, terutama untuk kelas yang minoritas. Nah, sedangkan di sini kita melakukan pre-processing, itu yang pertama dari text, kita tokenization, lalu ada text-nya, lalu ada jumlah tokennya, lalu kita berikan token ID, tag ID, habis itu kita padding. Jadi padding ini untuk memastikan bahwa semua row itu memiliki panjang yang sama, sehingga nanti di model neural network-nya itu dimensi inputnya itu adalah sama semua. Nah, lalu selanjutnya di pre-processing POS kurang lebih kami melakukan hal yang sama juga. Jadi ada word IDs, label IDs, padded word IDs, dan padded label IDs. Oke. Lalu selanjutnya ada pun kesimpulan sementara dan rencana lanjutan yang kami miliki ya. Berdasarkan hasil analisis dan pre-processing, kedua dataset yang kami gunakan memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan. Struktur datanya konsisten dan tidak memiliki missing values. Strategi penanganan data imbalance telah disiapkan, yaitu menggunakan konfigurasi pembobotan terhadap kelas yang minoritas. Jadi kelas minoritas itu bobotnya lebih tinggi untuk model daripada kelas yang mayoritas. Nah, adapun rencana selanjutnya dari proyek kami yaitu melakukan implementasi representasi kata menggunakan fast text, melakukan pelatihan model by LSTM CRS untuk post tagging, lalu melakukan pelatihan model by LSTM CRS untuk NER dengan input gabungan teks plus post tag. Lalu melakukan pengujian dan evaluasi pengaruh penambahan fitur post tagging terhadap peningkatan performa NER. Nah, ada pun juga lampiran dari kelompok kami itu, nah ini ada kode pre-processing-nya itu ada 2, yaitu untuk post tagging dan NER. Lalu juga ada referensi pustaka dalam style IEEE sebanyak 8. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.